Halo Tycoons, jumpa lagi dengan saya di channel Tycoon Central. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan beberapa member saya banyak yang bertanya di video-video sebelumnya kenapa kok saya lebih banyak mengutamakan tentang risk manajemennya daripada profit taking. Nah, menurut pengalaman saya udah bertahun-tahun ikut trading di stock dan juga di option, dan sekarang saya terjun ke pasaran forex. Cara kita untuk mengatasi loss atau cara kita untuk mengatasi money management itu lebih penting, jauh lebih penting daripada profitnya. Karena kita sebagai trader itu suatu saat pasti mengalami kekalahan atau loss, ya. Tidak ada trader yang selalu untung 100%. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi loss ini atau untuk memanage loss ini, itu yang akan menentukan seberapa sukses Anda di jangka panjang. Seberapa sukses Anda sebagai trader di jangka panjang, ya. Money management itu atau bagaimana cara mengatasi loss itu nggak gampang, karena mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah mengalami trading sendiri pasti kan pernah mengalami itu tuh sebenarnya lebih ke arah psychological, ya, di pikiran kita psychological. Jadi susah apalagi berhubungan dengan uang kita sendiri. Nah, dengan adanya bantuan teknologi ini, maka kita itu bisa memisahkan faktor psikologi dan juga faktor psikologi dan langkah-langkah apa yang secara realistis kita mesti ambil jika loss itu terjadi. Oke? Nah, maka itu kenapa pada saat saya memilih-milih program mana yang saya mau pakai atau robot mana yang saya mau coba, itu saya lebih mementingkan tentang risk manajemennya, ya, daripada profit takingnya. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun, skill set untuk memanage loss dan money management ini itu pada prakteknya jauh lebih susah dibanding skill yang Anda butuhkan untuk mendapatkan profit. Mendapatkan profit itu gak bagian yang mudah sebenarnya, percaya. Tapi yang berhubungan dengan psikologi itu yang lebih susah. Nah, saya mau beri ilustrasi yang mau menggambarkan kenapa risk management kalau trading dengan risk management yang sudah built in itu pada jangka panjang itu akan lebih berguna atau lebih menguntungkan untuk kita sebagai trader daripada trading yang lebih mementingkan profit. Profit besar itu mungkin memang menggiurkan, ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita dengar, waduh profitnya lumayan nih, sehari bisa dapat 7% atau 8% atau mungkin bahkan 10%. Tapi dibalik itu, kalau Anda bisa mendapatkan profit yang tinggi, berarti kemungkinan Anda mengalami loss yang tinggi pun juga besar, ya. Itu selalu berhubungan. Makanya saya mau kasih ilustrasi ini dalam gambaran dua orang trader yang berbeda, yang menggunakan logika yang berbeda. Satu menggunakan logika yang profit tinggi, tapi juga bisa ada resiko yang tinggi, dibandingkan dengan trader yang steady, slow, profit konsisten, tapi ada risk manajemennya. Oke? Contoh yang saya pakai ini adalah risk management yang saat ini programnya yang sedang saya pakai, yaitu di Net89. Dia ini logikanya mendapatkan profit 1% satu hari dan loss-nya di cap sebesar 5% dalam satu hari. Atau kalau terjadi 2 kali loss dalam satu hari, dia juga berhenti. Oke, itu yang akan saya pakai dalam ilustrasi ini dibandingkan dengan saya ada teman dekat saya yang mencoba robot yang lain,
Dan ini salah satu hasil sebenarnya di dunia sebenarnya, tapi saya pakai ilustrasi aja untuk menggambarkan bagaimana perbedaannya antara dua trader ini. Oke, mari kita lihat contohnya. So, jadi coba kita perumpamakan saja modal utama kita ada $500. Oke, modal untuk trading sebesar $500. Oke, nah lalu kita ada dua orang trader E dan trader N. Oke, lalu saya mau simulasikan trading dalam waktu 1 minggu. Hari Senin, katakan market bagus. Saya dalam ilustrasi ini saya kasih contoh yang sereal mungkin ya. Jadi kalau yang robot satu mengalami profit, robot satunya juga profit. Robot kedua loss, robot satunya juga loss. Jadi performance-nya sama, cuman yang membedakan adalah seberapa besar profitnya, karena memang itu ada hubungannya dengan perhitungan dan logikanya ya. Jadi seberapa besar profitnya dan seberapa besar loss yang di manage. Oke. Hari Senin mengalami keuntungan, katakan kira-kira trader E punya keuntungan 10%. Jadi dari sini uangnya menjadi 550. Oke, 10% dari 550, $50 ditambahkan ke modal jadi 550. Oke, sedangkan trader N profitnya 1% satu hari di cap. Sebenarnya bukan di cap, tapi ini memang ada aspek dari money managementnya ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya kenapa ini berhubungan dengan money management, perhitungan detailnya, tapi memang cara logika, cara kerja trader N robot di trader N ini adalah 1% per hari profitnya. Nah, 1% jadi setelah dapat profit saldonya sebesar 505. Oke. Lalu hari Selasa katakan market jadi jeblok. Market jeblok mengalami kerugian. Ini jebloknya lumayan besar. Ini kerugian sebesar 25% di sini. Oke. Nah, karena ada loss sebesar 25%, maka modal menjadi 425. Ya. Jadi tadi karena ada loss 25% dikurangi ke 550 tadi modalnya. Jadi 425. Di trader N loss-nya di cap. Seperti tadi saya katakan, loss-nya di cap 5%. Jadi katakan karena ini hari buruk sekali, katakan dalam contoh ini ilustrasi, loss-nya juga mencapai maksimal loss 5%. Oke. Di dalam dunia kenyataan ini belum pernah terjadi sih. Jadi sejak 2018 sampai sekarang, kekalahan terbesar dalam sehari itu cuma minus 2,6%. Tapi sekali lagi, untuk ilustrasi berikut ini saya mau berikan contoh jika terjadi kekalahan loss maksimal, kejadiannya seperti ini. 5% berarti menjadi 480. Oke. Lalu hari Rabu, katakan pasaran naik lagi, untung 5%. Ya. Lalu ini menjadi 450. Kalian mendapatkan untung 5%. Sedangkan di sini untung juga 1%. Oke. Untung 1% menjadi 485. Oke. Nah, lalu hari Kamis, katakan market goncang lagi, terjadi loss, tapi nggak sebesar yang sebelumnya, katakan loss 10%, wajar. Ini menjadi $400. Oke. Karena tadi loss-nya 10%. Remember, dalam trading kita ini lot-nya fix ya. Jadi walaupun angkanya kelihatan naik turun gini, selalu
lotnya berdasarkan jumlah modal utama yang $500 itu. Oke. Terus di sini juga terjadi loss, katakan sebesar 2%. Oke. Lossnya nggak banyak, seperti sama di trader A. Loss hari yang sama loss, tapi lossnya nggak sampai maksimal. 2% berarti ini menjadi 475. Oke. Hari Jumat profit 8%, lumayan. Jadi profit 8% ini menjadi 440. Sedangkan di sini profit 1%, total yang menjadi 480. Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian lihat contoh ini ya. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Trader A atau trader N? Trader A itu mempunyai sifat trading yang high profit tapi juga high risk. Meskipun kelihatannya profit Anda tinggi, tapi begitu loss itu terjadi, turunnya pun juga banyak. Ya, jadi ini memang resiko yang bisa terjadi kalau tidak ada money management dan kalau tidak bisa di-cap. Ini pun juga ada beberapa robot yang walaupun memakai robot, tapi kita juga terus memonitor. Ada sifatnya kita harus memonitor tetap manual. Nah, ini juga sebenarnya berbahaya karena pada saat kita memonitor, kita berarti menginvolve diri kita lagi ke dalam tradingnya. Jadi, psikologi aspek itu bisa mempengaruhi keputusan kita lagi. Oke. Nah, jadi inilah kenapa saya lebih mementingkan risk manajemennya daripada seberapa besar sih profit yang bisa didapatkan oleh robot. Itu hampir selalu lah pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan kepada saya. Berapa sih profitnya? Berapa sih profitnya? Berapa sih profitnya? Seberapa besar sih bisa dapatnya? Hampir semua orang rata-rata lebih mementingkan pertanyaan itu dan lebih pengen tahu seberapa besar, seberapa banyak profitnya. Tapi percayalah, jika ada robot yang memberikan risk manajemennya built-in di dalam logikanya, in the long run nanti Bapak Ibu Saudara bisa lebih berhasil dan lebih sukses. Ini yang contoh saya berikan ini cuma dalam contoh 1 minggu loh ya. Kalau di dalam masa yang lebih panjang lagi, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara bisa lebih menang ya. Dulu waktu zaman saya kecil ada cerita kan tentang kura-kura lawan kelinci. Kura-kura yang lambat itu in the long run ternyata malah bisa mengalahkan kelinci yang larinya lebih cepat di dalam perlombaan lari maraton. Ini berlaku untuk trader realitasnya ya. Jadi lebih penting kita bisa mendapatkan profit walaupun kecil tapi profit konsisten dan risk manajemennya terkontrol daripada yang high risk dan daripada yang high profit dan high risk. Oke. Memang kelihatannya tidak terlalu seksi. Mungkin orang lihat, ini kok ini banget cuma 1%, minus 5%, 1%, kecil sekali kelihatannya. Tapi sekali lagi, slow, steady, consistent profit itu in the long run bisa mengalahkan yang tradingnya naik turun terlalu ekstrim. Oke, demikian sampai demikian perumpamaan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan happy profit.